Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sebelum melanjutkan pelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu untuk kelancaran pada hari ini. Ilahadziniyah wa ala kulli natin sholihah. Al-Fatihah. Amin. Baik, sebelum kita lanjut ke materi, kita absen dulu ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ada? Oke, masuk semua ya. Alhamdulillah. Jadi harapannya teman-teman tetap aktif masuk walaupun mungkin musim berganti gitu ya. Ada hujan, panas, tetap masuk gitu ya. Karena memang teman-teman harus mengikuti perkuliahan ini sampai dengan selesai. Baik, kita akan masuk ke materi perkembangan teknologi pembelajaran. Tujuan perkuliahan ini adalah untuk mahasiswa agar mampu menjelaskan perkembangan teknologi pembelajaran. Sebelum kita lanjutkan, teman-teman minggu kemarin sudah ketemu dengan saya dengan materi yang sama, yaitu konsep teknologi pembelajaran. Apakah ada yang masih ingat apa itu teknologi? Silakan, Mbak. Teknologi adalah sesuatu yang berguna bagi manusia dalam membentuk pekerjaan. Oke, ada lagi? Silakan. Teknologi adalah barang atau benda atau apapun yang dapat membantu pekerjaan manusia. Oke, satu lagi, siapa? Silakan. Teknologi pembelajaran sesuatu yang membantu manusia dalam belajar. Oke, jadi teknologi pembelajaran sebelum kita masuk ke dalam materi perkembangannya adalah sesuatu, barang atau apapun namanya yang fungsinya adalah membantu pekerjaan manusia. Kalau dihubungkan dengan pembelajaran, maka fungsinya harus berkenaan dengan media atau berhubungan dengan pembelajaran secara umum. Baik, teman-teman bisa dilihat di situ ada gambar. Gambar itu apa namanya? Gambar apa? Kerucut ya. Gambar kerucut ini bukan kerucut biasa, tetapi kerucut ini adalah kerucut pengalaman Edgar Dill, di mana setiap tingkatannya itu mempunyai kesulitan atau tingkat pengalaman yang lebih tinggi. Mulai dari yang paling bawah, di situ ada pengalaman langsung. Kemudian yang paling atas ada simbol verbal. Prinsip utamanya, semakin nyata dan langsung pengalaman belajar, maka semakin tinggi daya ingat siswa. Ingat ya, semakin nyata dan langsung, maka semakin tinggi daya ingat siswa. Bisa dilihat di situ paling bawah, pengalaman langsung, demonstrasi, kunjungan lapangan atau karya wisata, sampai paling atas ada rekaman radio, gambar diam, dan verbal. Nah, berikut adalah implikasi atau kombinasi dari simbol-simbol yang tadi dengan kegiatan pembelajaran. Mulai dari yang paling bawah sampai yang paling atas di situ. Nah, sekarang kita diajak berpikir nih ceritanya. Nah, apa hubungannya tingkatan pengalaman tadi yang berbentuk kerucut tadi dengan teknologi pembelajaran? Silahkan secara individu teman-teman berpikir dan mencari sesuatu yang bisa membuktikan bahwa ada hubungan dari tingkat pengalaman dengan teknologi pembelajaran. Oke, silakan. Mbak, berdiri. Siapa namanya? Oke, silakan. Apa itu hubungannya?
Semakin konkret suatu pengalaman, dalam tingkat pengalaman, semakin besar peluang teknologi pembelajaran meningkatkan keterlibatan siswa. Teknologi seperti simulasi dan video interaktif memungkinkan siswa mengalami pembelajaran secara langsung dan seolah nyata. Oke, terima kasih. Silakan duduk lagi. Ada lagi? Silakan, Mbak berdiri. Namanya siapa, Mbak? Oke, silakan. Apa hubungannya? Antara tingkat pengalaman dengan teknologi pembelajaran adalah tingkat teknologi pembelajaran dapat menjembatani pengalaman abstrak menjadi konkret, menjadi lebih konkret. Misalnya di tingkat pembelajaran siswa dengan pemahaman yang lebih tinggi dapat dibantu dengan pembelajaran video di dalam kelas. Oke, terima kasih. Satu lagi, silakan, Mbak. Namanya? Nama saya Mauriska. Oke, silakan. Jadi hubungan antara tingkat pengalaman dengan teknologi pembelajaran ini yaitu penggunaan teknologi secara ini dapat memperluas akses siswa ke dalam berbagai pengalaman dan sumber belajar, sehingga guru dapat merancang pembelajaran berbasis teknologi yang mencakup seluruh ikatan kerucut itu. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Alhamdulillah, jawabannya semuanya masuk ya. Jadi kita cek dulu. Nah, di sini hubungan antara kerucut DEL tadi atau kerucut pengalaman tadi dengan teknologi pembelajaran yaitu satu, logikanya seperti ini ya. Semakin konkret pengalaman belajar, maka semakin besar pula pemahaman dan retensi. Retensi itu apa? Daya ingat siswa gitu ya. Kemudian baru teknologi itu masuk untuk membantu menyampaikan materi yang tadinya abstrak alias kurang jelas menjadi lebih nyata atau konkret, seperti itu. Nah, seperti ini ya hubungannya. Jadi guru kalau misalkan tidak ada teknologi pembelajaran kan langsung ke siswa. Misalkan saya ke jenengan semua di sini ngomong secara langsung tanpa ada embel-embel teknologi pembelajaran. Kemudian teknologi pembelajaran masuk di situ untuk membantu menjadi media di situ sebagai sarana untuk mempermudah komunikasi dari guru ke siswa. Seperti itu gambarannya. Selanjutnya, nah kita baru masuk ke perkembangan teknologi pembelajaran. Jadi ada 5 tahapan atau 5 era di mana teknologi pembelajaran itu berkembang. Mulai dari sini, teknologi pembelajaran sebagai media. Nah, jadi pada tahun 1963 teknolog pembelajaran atau ilmuwan tentang teknologi pembelajaran itu membentuk definisi tersebut, yaitu media yang lahir dari hasil komunikasi yang dapat digunakan untuk pembelajaran, masih dalam batas alat atau media saja. Kemudian masuk di tahun 1972, di situ mulai ada pengorganisasian di mana teknologi pembelajaran di situ bisa dianggap sebagai suatu bidang ilmu. Di situ dijelaskan bahwa teknologi pembelajaran adalah bidang yang terlibat dalam memfasilitasi belajar, kemudian mengidentifikasi perkembangan, dan yang terakhir evaluasi. Tahapan ketiga dari teknologi pembelajaran perkembangannya itu ada teknologi pembelajaran sebagai suatu proses. Pada tahun 1977, tidak jauh dari yang sebelumnya, 1972, di situ mengemukakan bahwa teknologi pembelajaran itu adalah melibatkan manusia. Tadi kan masih dalam tanda kutip media tok ya, alat atau barang sebagai media. Sekarang sudah melibatkan manusia untuk menganalisis masalahnya dan mencari solusinya. Yang keempat, teknologi pembelajaran sebagai kawasan bidang ilmu. Nah, ini agak jauh rentangnya, tadi 77, sekarang 94, menunjukkan bahwa teknologi pembelajaran adalah disiplin ilmu yang lengkap
kemudian mencakup proses perancangan hingga evaluasi pembelajaran. Nah, berikut adalah bagan atau kawasan teknologi pembelajaran di tahun 1994, mulai dari desain, kemudian pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, dan penilaian. Nah, ini yang terakhir, teknologi pembelajaran sebagai studi dan praktik etis. Di sini teknologi pembelajaran, ini yang paling baru ya. Tadi kan pada tahun 1994 masih eranya agak lama, ini masih baru 2000-an, era milenium gitu. Jadi teknologi pembelajaran adalah studi dan praktik etis dalam memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja. Jadi di sini ada perbedaan memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja. Nah gitu ya. Apa yang ditingkatkan? Apa yang difasilitasi? Yaitu yang ditingkatkan adalah media pembelajaran atau alat bantu ajar, kemudian memperbaiki kinerja adalah proses pembelajarannya, yaitu gurunya atau interaksi guru dengan siswa. Oke, ini domainnya, domain teknologi pembelajaran di AECT 2008. Ada menciptakan, kemudian menggunakan, ada managing atau pengelolaan, kemudian semua itu dibuat, kemudian tujuannya apa? Yaitu facilitating learning atau memfasilitasi belajar dan improving performance atau meningkatkan performa, seperti itu. Nah, sekarang menuju kesimpulan. Sebelum saya sampaikan kesimpulan, apakah ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Alhamdulillah paham semua ya. Jadi materi ini masih dasar, jadi harapannya teman-teman tetap bisa mengikuti sampai nanti ada prakteknya seperti itu. Oke, kesimpulan dari pertemuan hari ini yaitu perkembangan definisi teknologi atau bahkan teknologi itu sendiri, teknologi pembelajaran itu sendiri mencerminkan pergerakan atau pergeseran paradigma dari fokus pada alat dan media pembelajaran menuju pendekatan yang lebih sistematis dan ilmiah, yaitu proses pembelajaran. Ini yang di atas itu yang awal 2 tadi, yang awal 3 deh, alat, media pembelajaran, kemudian proses. Kemudian yang tengah itu adalah desain, pengembangan, penggunaan, pengelolaan, dan evaluasi. Sedangkan yang bawah, yang 2008 itu, yaitu penerapan etis tentang teori dan praktik untuk meningkatkan performa dan memfasilitasi belajar. Oke, sebelum saya akhiri, sebelum saya tutup hari ini, saya pengen teman-teman secara individu untuk membuat resume atau review dari artikel, bebas artikelnya mau ngambil di mana bebas. Teman-teman tolong pilih satu saja artikel yang nantinya teman-teman resume atau teman-teman review tentang apa? Yaitu tentang teknologi pembelajaran. Boleh dari medianya, boleh dari metodenya, boleh strategi dan lain sebagainya. Itu saja. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.